kemudian kita akan lakukan perkuliahan seperti biasanya. Monggo dicek dulu, dipastikan kembali presensinya masing-masing. Sistem saya sudah terlihat. Oke, baik adik-adik, saya mulai ya. Mungkin ini masih berjalan. Ini yang presensi masih 46. Bentar lagi ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada pertemuan ini sama seperti yang saya sampaikan pada kontrak perkuliahan yang kemarin belum sempat, sampai sekarang pun saya belum bisa saya upload ya, bisa saya upload, bahwasanya ada berapa pertemuan, 16 pertemuan yang nanti bisa Anda akses, mana-mana yang tugas, mana-mana yang presentasi, tugas presentasi, mana yang harus mengumpulkan makalah H-1 dan sebagainya. Oke, baik, sebentar saya asisten terlebih dahulu. Oke. Ini ya. Baik. Apakah sudah terlihat adik-adik? Sudah, Ibu. Ini terlihat? Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Baik. Kalau ini berpindah nggak? Berpindah? Slide-nya berpindahkah ini? Layar pertama, Bu. Halo? Slide pertama, Ibu. Oh, berarti nggak bisa ya. Oke. Maaf ya, ini nggak bisa ketika saya slideshow semacam ini. Ini tidak berjalan. Di Anda berjalan nggak? Saya sekarang buka slide keempat. Masih slide kedua, Ibu. Jangan saya. Ya, baik. Kalau begitu saya ensure saja apakah seperti ini terlihat jelas? Kalau Jelas, begini Ibu. terlihat jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Ibu. Nggak apa-apa gini aja ya. Nggih, Ibu. Mbak saya besarin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, jadi kalau kita bicara mengenai komunikasi, simpel saja. Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Nah, ya, mungkin banyak yang memahami kalau yang namanya komunikasi itu hanya pertukaran informasi saja. Nah, ini salah. Karena kalau kita berkomunikasi, itu kita kadang juga melibatkan perasaan. Makanya hati-hati ketika kita berkomunikasi, jaga lisan kita, jaga gestur tubuh kita, jaga mimik wajah kita. Apalagi kalau di layar begini ini kelihatan ya, gitu ya. Mana yang semangat, gitu, mana yang tidak semangat tuh kelihatan. Ya ini jam-jamnya tidur siang, qailullah
sholat duhur biasanya ya, wailullah. Ya, baik. Adik-adik mohon diperhatikan ketika kita bicara mengenai komunikasi, itu pasti di sini ada proses di mana proses ini kalau kesehatan itu berarti pesannya itu yang disampaikan, gagasannya, perasaan yang ingin disampaikan adalah yang mengarah ke kesehatan masyarakat. Pesannya pesan-pesan kesehatan. Tapi secara garis besar, kalau kita bicara komunikasi saja, ini proses yang istilahnya itu komplit apabila ada namanya feedback atau ada yang namanya disebut sebagai umpan balik. Feedback itu kan umpan balik. Nah, kalau tidak ada umpan balik, maka sebenarnya komunikasi itu dianggap tidak lengkap. Ada yang menyampaikan bahwa ketika kita melakukan komunikasi itu baiknya itu menggunakan media. Tapi bagi saya pribadi ya, prinsip ketika kita melakukan komunikasi itu tidak mutlak harus ada media, tidak mutlak. Contoh, mungkin kalau saya bicara mengenai apa ya, bicara mengenai COVID misalnya. Di desa dengan di kota beda. Kalau di kota mungkin dengan media flyer, kemudian video, pesan-pesan di Instagram, pesan-pesan di WA, mungkin enak aja gitu ya, bisa diterima. Tapi kalau di desa ternyata nggak bisa begitu. Di desa itu butuh tatap muka, butuh ngobrol, ngomong, benar-benar butuh melihat dengan baik begitu ya, mimiknya orangnya, wajahnya orangnya seperti apa, yang menyampaikan pesannya seperti apa, baru bisa ngeh gitu. Jadi media itu kadang tidak mutlak harus ada. Nah, maka dari itu kalau kita bicara komunikasi sebenarnya dianggap lengkap itu apabila apa? Apabila proses yang terjadi itu baik itu informasi yang disampaikan secara lisan, tulisan ataupun dengan gaya tubuh gitu ya, bahasa tubuh yang ada itu menggunakan alat bantu itu akan menjadi lebih lengkap gitu kalau komunikasi saja. Tapi kalau komunikasi kesehatan itu tidak harus selalu. Contoh, bahkan kita bisa mengungkapkan perasaan kita, minta feedback ke orang lain itu dengan dia hanya diam saja, dia kita tahu. Nah, bahkan kalau katanya Rasulullah, seorang perempuan itu ya, kalau dilamar dia diam, berarti dia menandakan iya gitu ya. Ya, berarti dia menyetujui. Tapi kalau Anda nanti dilamar orang, jangan diam, bilang aja iya, enggak gitu ya. Saya tidak menyarankan gitu ya, diam ya. Jadi artinya untuk mengungkapkan perasaan itu juga tidak harus dengan menyampaikan secara lisan, mungkin dengan mimik wajah dan sebagainya. Oke, nah pada bahasan kita bicara komunikasi, sebentar ya, supaya tidak terlalu ramai. Adik-adik, saya teruskan. Jadi pada bahasan dasar komunikasi ini kita ruang lingkup pengantar itu kita akan membahaskan mengenai komponen komunikasi itu apa saja sih, gitu ya. Saluran komunikasi itu apa saja sih, kemudian karakteristik komunikasi itu apa, ya. Proses komunikasi itu apa sih, hambatan komunikasi itu apa saja sih, ya. Jadi kita akan belajar itu. Tapi ini secara umum ya. Karena nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya ada yang Anda harus kupas itu secara mendalam. Contohnya bicara mengenai proses dan karakteristik komunikasi itu akan dikupas secara mendalam. Hambatan komunikasi apa saja dan tidak hanya menggunakan referensi tunggal. Anda bisa menggunakan referensi yang lainnya. Ya, oke. Jadi berikutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita bicara komunikasi, ada empat komponen yang wajib harus ada. Ya,
Yang pertama adalah komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator itu adalah seseorang yang menyampaikan pesan. Ya, seseorang yang menyampaikan pesan. Berarti orang yang menyampaikan itu harus ada. Enggak mungkin ya. Komunikan mungkin nggak ada kalau berbicara komunikasi. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Ya, kalau komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Nah, sekarang saya tanya, di sini kan ada pesan. Saya di sini pesannya pesan apa? Mengenai apa? Pesan yang saya berikan mengenai apa? Boleh Resen? Saya minta tolong kepada KMK ya untuk membantu saya seperti di kelas lain untuk menuliskan keaktifan temannya. Ya, Mbak Farah? Oke, Resen. Silakan. Maidiva. Pesan apa yang saya sampaikan di kelas ini saat ini? Ya Bu, jadi pesan yang Bu Muri sampaikan itu mengenai komponen komunikasi atau pembelajaran yang sedang kita lakukan, Ibu. Baik, siapa komunikatornya? Komunikatornya Bu Muri. Siapa komunikannya? Komunikannya kelas komunikasi kesehatan ini, Bu. Mahasiswa dan mahasiswinya. Ya. Mahasiswi peserta perkuliahan komunikasi kesehatan kelas apa ini? Ayo Mbak Maidiva. Mbak Maidiva lupa sama kelasnya. Aduh. Jadi saya juga wajar ya lupa ini kelas mana. Sebentar. Mbak Maidiva, bener loh ya kelas ini loh ya. Dicek, nanti salah kelas. Kelasnya Ibu, mohon maaf Ibu. Kelasnya, insya Allah ya nggak apa-apa, wajar dong baru pertemuan kedua ya. Nanti kalau pertemuan terakhir lupa kelasnya lah itu yang nggak wajar gitu. Oke ya, baik. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, komponen utamanya komunikator, komunikan, ada pesan harus ya. Nah, harapannya ada umpan balik. Sekarang saya bertanya, umpan balik. Umpan balik itu apakah harus sesuai dengan harapannya komunikator? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Betul. Apabila umpan baliknya itu sesuai dengan harapan komunikator, maka komunikasi ini disebut komunikasi apa, kira-kira? Yang efektif, Ibu. Yes, betul sekali. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif apabila semua komponen terpenuhi dan umpan balik sesuai dengan harapan dari komunikator. Umpan balik itu macam-macam. Umpan balik itu tidak harus lisan. Misalnya, ketika Anda menyampaikan, yuk cuci tangan yang baik. Dia nggak ngomong, tapi dia langsung melakukan. Itu berarti ada umpan balik. Gitu ya. Jadi bukan hanya komunikator saja yang tidak diperbolehkan menyampaikan sesuatu itu tidak menggunakan lisan. Tapi komunikan pun ketika memberikan feedback itu boleh tidak menggunakan umpan baliknya berupa lisan, gitu. Mungkin bisa menggunakan gestur tubuh dan sebagainya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan. Kalau saya di kelas ini, silakan raise hand. Di kelas ini ada komponen media. Ini menurut Anda mutlak harus ada atau tidak? Silakan beropini. Tadi saya sampaikan, media itu tidak mutlak harus ada. Ya. Tapi kalau perkuliahan semacam ini menurut Anda bagaimana? Silahkan Mas Febrian Alfi. Menurut saya mutlak, Ibu, karena kalau misalkan dalam keadaan online seperti ini, kita harus menggunakan aplikasi Zoom seperti ini, Ibu. Jadi mutlak. Oke. Mutlak. Media saya ada berapa, Mas? Menurut Anda? Menurut saya ada 2, Ibu. Dari aplikasi, mohon maaf, ada laptop, ada aplikasi Zoom, dan kemudian ada PPT. Masya Allah. TUPBGT
ya, Mas Febrian. Iya, jadi jangan dianggap media itu hanya PPT-nya saja, tapi perangkatnya itu juga termasuk media, gitu. Ya, oke, saya dipahami. Alhamdulillah. Nah, kalau kuliah offline daring mungkin bisa jadi nggak menggunakan ini pun juga tidak masalah. Tapi kalau pas kita lagi kuliah begini, ya nggak mungkin kan nggak pakai aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan gitu ya, Masya Allah ya. Baik, berikutnya nih tadi Mas Febrian juga menyebutkan adanya komputer gitu ya, laptop dan sebagainya. Oh, pemimik susu. Sebentar, saya ambil anak saya dulu sebentar, maaf ya. Ini kalau emak-emak begini nak ya, maaf nak ya. Mohon dimaklumi ya. Saya teruskan ya nak ya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai saluran komunikasi, ya kalau kita bicara saluran komunikasi itu dibagi menjadi 3 nak ya. Ada saluran komunikasi interpersonal, kemudian ada saluran berbasis masyarakat, kemudian ada saluran berbasis media massa. Nah, saluran berbasis media massa. Bedanya apa? Coba Anda perhatikan. Kalau namanya komunikasi interpersonal, itu adalah komunikasi antar individu. Misalnya, antara dokter dengan pasien. Ya, antara konselor dengan klien. Gitu ya. Kemudian antara konsultan dengan kliennya, antara Anda dengan masyarakat pada saat melakukan edukasi masalah gizi, gitu ya. Baik itu berkelompok ataupun individu melakukan penyuluhan, nah itu semacam itu. Jadi komunikasi interpersonal antar individu, ya. Antar individu ini bisa hanya 2 orang, bisa juga berkelompok, ya. Contohnya banyak sekali, bisa Anda cari sendiri nanti ya. Oke, kemudian yang kedua adalah saluran berbasis masyarakat. Saluran berbasis masyarakat ini itu disebut berbasis masyarakat karena dia mengupayakan lokal wisdom. Contoh, ada komunitas tertentu, misalnya antar tetangga, maka salurannya apa biasanya kalau antar tetangga? Ini yang tahu ibu-ibunya, biasanya kumpul-kumpul, apa kira-kira? Ayo, Resen. Ya? Aditya. Arisan, terus kayak ibu-ibu PKK gitu. Iya. Oke, ada arisan, ada ibu PKK, apa lagi? Kalau 10 kakak, namanya apa? 10 kakak? Dama. Hah? Dama. Dama, apa itu Dama? Kalau di daerah saya namanya Dama, Ibu. Iya, apa kepanjangannya? Itu ada Yes, kepanjangannya, sayangku. Amanda, Marlita, ada mama nggak di situ?
Nggak ada mama. Dharma wanita. Dharma wanita, Ibu. Bukan, Nak, ya beda antara dharma sama dharma wanita. Kalau dharma wanita itu di instansi, Nak. Ya, di instansi bapaknya Anda bekerja di mana ada dharma wanitanya, ya itu benar termasuk saluran berbasis masyarakat juga sebenarnya. Cuman kalau antar tetangga, dharma itu namanya dasawisma, bukan dharma wanita ya. Nah ya, ini kalau karena nggak bisa menjawab kelas ini, maka sepertinya memang Anda yang para wanita belum cocok ini jadi istri-istri belum cocok ini ya. Belajar dulu nanti dari mamanya ya. Oke, baik. Kemudian ada juga surat kabar lokal ya. Surat kabar lokal, ada radio-radio yang sifatnya lokal ya. Itu termasuk saluran berbasis masyarakat. Ada juga yang saluran berbasis media massa. Nah, saluran berbasis media massa ini Bu sama-sama surat kabar, tapi bedanya apa? Kalau ini surat kabar lokal, kalau yang berbasis masyarakat, kalau yang halayak luas dia surat kabarnya ini ya, surat kabar yang minimal memiliki skup wilayah. Jadi ada misalnya koran Sindo misalnya gitu ya. Nah, gitu ke Jawa Pos. Nah, semacam itu. Ya, aduh ini anak saya au-au ya, ikut ngajar. Aduh maaf ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian ada TV, ada televisi, ada internet gitu ya, Masya Allah. Jadi jenis-jenis saluran komunikasi ini yang membutuhkan juga sebenarnya kapan kita memilih saluran komunikasi A. Kapan saya memilih menggunakan radio lokal. Nah, kapan kita memilihnya? Ada pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan-pertimbangannya apa? Pertimbangan-pertimbangannya adalah yang pertama, mengembangkan apakah pesan yang akan saya sampaikan itu mengembangkan jangkauan halayak secara cepat atau tidak. Butuh cepat nggak sekarang? Kalau butuh cepat, saat ini juga nggak mungkin kan pakai surat kabar. Sekarang ada informasi yang harus disampaikan saat ini juga, detik ini juga nggak mungkin. Maka kita menggunakan bisa kecanggihan teknologi media massa yang ada. Apa itu? Misalnya menggunakan internet, ya menggunakan WA group dan sebagainya dengan kecanggihan bisa. Tapi kalau pakai surat kabar nggak bisa saat ini karena masih berproses seperti itu. Kalau mau yang kecepatan. Ada juga yang menekankan frekuensi. Seberapa sering? Kadang komunikasi itu ada pengelola program, ada orang yang menyampaikan, institusi yang menyampaikan, dia membutuhkan media. Medianya berupa apa? Jenis salurannya ternyata dia menggunakan baliho misalnya. Supaya apa? Baliho itu ditempatkan di pojok yang strategis, setiap orang membaca, setiap orang lewat dia akan membaca dan itu membutuhkan frekuensi berkali-kali untuk mengingat pesannya, misalnya seperti itu ya. Ini contoh saja. Kemudian ada kombinasi jangkauan dan frekuensi. Apakah pesannya itu membutuhkan jangkauan seberapa luas, kemudian membutuhkan frekuensi kekerapan berapa kali. Nah, ini juga bisa menjadi contoh untuk pemilihan salurannya. Ada juga yang mungkin memikirkannya berdasarkan apakah dia menjangkaunya dengan wilayah yang seperti apa, kemudian cara yang paling efisien itu menggunakan apa gitu. Ada juga yang pendekatannya dengan banyak saluran. Berarti boleh Bu? Boleh. Contoh, COVID gitu ya, untuk vaksinasi pada lansia misalnya. Itu
kira-kira dengan banyak saluran, ya pakai berita, opini yang ada di koran lokal, ada yang juga menggunakan spanduk-spanduk, ada juga yang di televisi, ada juga yang di radio. Dia menggunakan banyak saluran karena semakin banyak yang ingin dia jangkau, semakin banyak yang ingin diterima pesannya oleh komunikan atau masyarakat, ya. Kemudian ada juga pilihannya itu bergantung pada mencapai bauran saluran tanpa batas, ya. Artinya ini semua syarat-syarat pemilihan ini itu dikombinasikan sehingga baurannya itu bisa istilahnya sekali berjalan 2-3 pulau terlampaui. Frekuensinya juga dapat, jangkauannya juga dapat, efisiensinya juga dapat, kecepatannya juga dapat, semacam itu, ya. Kemudian juga cara pemilihan saluran ini yang perlu dipertimbangkan adalah begini. Ada saluran utama, ada saluran pendukung, ya. Ada saluran utama, ada saluran pendukung. Kalau kita bicara saluran utama, misalnya contoh ketika kita menyampaikan masalah vaksinasi COVID, gitu ya. Ketika kita menyampaikan mengenai vaksinasi COVID, apakah pada saat vaksin COVID itu saluran kita hanya televisi saja? Ini saluran utama karena secara nasional misalnya. Tapi ada saluran pendukungnya. Saluran pendukungnya ternyata misalnya menggunakan poster-poster di masing-masing provinsi, poster-poster di masing-masing kabupaten, tapi saluran utamanya diutamakan pada saat sosialisasi peraturan Kementerian Kesehatan yang disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan, misalnya semacam itu. Ya, jadi ada saluran utamanya, ada saluran pendukungnya. Tapi boleh nggak, Bu, misalnya sebuah komunikasi kesehatan gitu ya, pada saat kita melakukan proses komunikasi kesehatan, boleh nggak kita tidak istilahnya tidak menggunakan saluran pendukung, hanya satu saluran saja? Boleh, tergantung kondisi, sasaran, dan jangkauan gitu. Semuanya silakan difikirkan oleh komunikator. Komunikator ini kan tidak harus satu orang ya, bisa jadi dia adalah lembaga gitu ya. Oke, baik. Itu kemudian yang berikutnya kita akan belajar mengenai karakteristik komunikasi kesehatan. Jadi setiap komunikasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Ada yang berorientasi pada hasil, tapi karakteristik komunikasi kesehatan itu harus dasarnya dia memiliki tujuan, sehingga karena dia memiliki tujuan, namanya komunikasi kesehatan, tujuannya mesti ingin merubah masyarakat menjadi lebih sehat, gitu ya. Jadi orientasi hasil itu ada, orientasi perubahan perilaku masyarakat dari yang tidak sehat menjadi sehat. Kemudian harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau namanya pesan yang dikemas itu tidak boleh pesannya itu asal. Contoh pesan yang asal itu tidak berdasarkan keilmuan atau update saat ini. Maka ini fungsinya ilmu itu terus diupdate gitu ya. Mohon maaf, saya stop terlebih dahulu, ini macet di sini. Jadi contohnya ya, Dek ya. Misal contohnya ini saya tanya dulu saja. Adik-adik di sini siapa yang sehari-hari itu gosok gigi berapa kali, kemudian waktunya kapan? Boleh bercerita mengenai gosok gigi Anda. Ini contoh. Ini contoh saya berikan contoh. Silakan, angkat tangan. Ada yang mau menjadi volunteer mengenai bercerita mengenai gosok giginya? Oke, tadi kok macet ya. Sinyal nih. Oke, Mas Muhammad Rino. Silakan Mas Muhammad Rino, boleh bercerita mengenai gosok gigi Anda?
Pertama-tama, terima kasih untuk waktunya di Ibu Muri. Oke. Untuk pengalaman sikat gigi saya, setiap selesai makan, pagi, siang, sore, malam, dan sebelum tidur. Terima kasih, Ibu. Wah, pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur. Nggih. Berarti sehari 5 kali. Nggih, Ibu. Akhirnya boros pasta gigi akhirnya. Boros pasta. Oke, baik. Oke, yaitu berkaitan dengan pengalaman gosok gigi temannya gitu. Ada yang mau bertanya kepada temannya mengenai gosok giginya? Silakan, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya sama temannya ini? Halo? Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan bertanya ke temannya. Oh ya, tadi kan Rina kan 5 kali sehari ya, Bu. Itu gimana? Setiap gosok gigi apakah arahnya sama? Terus kan juga misalnya kalau makan gitu sama mau tidur, itu kan kayak konsumsi makanan juga berbeda gitu. Itu apakah Rino sama banget gitu arahnya? Atau cuman esek-esek gitu aja, Bu? Kalau pagi cuma depan aja gitu ya, sarapan pagi. Kalau siang gigi geraham gitu ya. Kalau sore karena banyak mungkin makan daging, gigi taring aja. Atau mungkin arahnya depan belakang atau gimana? Silakan diceritakan Mas Rino. Oke, terima kasih untuk waktunya, Ibu. Kalau untuk arahnya itu bulat-bulat, rata gitu. Depan, belakang, gigi geraham, pokoknya rata semuanya. Terima kasih. Oke, depan bulat-bulat gitu ya, gigi geraham, rata gitu. Mbak, bisa dipahami ya Mbak Yesinia? Ternyata bulat-bulat gitu. Mas Rino kok pinter banget ya sikat giginya. Dulu dapat informasi dari mana Mas Rino? Izin masuk nih, Ibu. Ya, Dulu itu silakan. waktu kecil sering lihat di kartun Upin Ipin itu, Bu. Terima kasih. Kartun apa, Dek? Upin Ipin itu ada scan yang cabut gigi itu, Bu. Terima kasih. Iya, ini memang kita periodenya beda ya kartunnya ya, antara kartun saya dengan kartun Anda. Kalau kartun saya itu ya zaman Scooby-Doo gitu ya. Jadi dia belum bisa sikat gigi itu anjingnya ya. Tidak ada bahasan mengenai sikat gigi juga. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ya, ada ini kenapa saya jadikan contoh? Karena begini. Tidak banyak yang tahu kenapa kita itu sikat gigi minimal 2 kali, maksimal 3 kali. Ya kayak Mas Rino ini 5 kali. Ya, ini bukan masalah apa namanya boros atau tidak, bukan, tapi menjaga lapisan email. Ya, jadi Mas Rino bisa nggak dirubah kira-kira nanti tidak 5 kali, tapi dibuat 2 atau maksimal 3 kali. Bisa nggak, Mas? Bisa, Ibu, insya Allah. Nah, bisa ya. Dan yang saya sampaikan, saya sebagai komunikator, ini kan kita tadi bicaranya ini, nah. Bicara kita tadi kan adalah harus sesuai dengan keilmuan. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ilmu pengetahuan, riset terbaru. Jadi kalau bicara mengenai komunikasi kesehatan, itu pesannya nggak boleh asalkan pengalaman saya. 5 kali ya, kalau sikat gigi 5 kali ya, itu nggak boleh. Ya, jadi harus berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu yang terkini. Nah, ada lagi. Adakah di sini yang rutin untuk periksa gigi? Silakan raise hand. Rutin periksa gigi. Ada? Ada ya? Ya, itulah kita. Padahal secara ilmiah namanya periksa gigi itu rutin harus 6 bulan sekali. Lah kita kalau periksa gigi menunggu sakit, ya enggak?
Nah, maka kalau sekarang nanti dijadwalkan karena belum ada sih yang rutin Bu saya. Berarti silakan mulai sekarang dijadwalkan 6 bulan sekali untuk periksa gigi. Untuk mengetahui kondisi gigi kita, lapisannya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Ya, sehingga nanti kita menjadi terbiasa, awalnya mungkin terpaksa ya, akhirnya nanti menjadi terbiasa dan gigi kita dapatkan hasilnya apa itu sehat. Nah, dari mana Bu 6 bulan sekali? Ya, ini karena sudah ada kajian ilmiahnya, ada risetnya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan tidak boleh hanya berdasarkan pendapat kita, itu tidak boleh. Itu khasnya komunikasi kesehatan. Informasi yang disampaikan harus up to date. Gitu. Yang benar kapan? Betul, yang benar adalah 2 kali sehari atau maksimal 3 kali setelah makan pagi, kemudian siang hari, dan menjelang tidur. Kenapa? Kalau mau 3 kali ya, untuk menjaga lapisan emal, menjaga kebersihan dalam sehari-hari, karena dalam 8 sampai dengan 12 jam mikroorganisme itu mulai bekerja. Begitu. Bagaimana tadi temannya Mas Rino menyampaikan, mungkin kalau promotor kesehatan akan menyampaikan sikat gigi yang baik bagaimana? Jangan-jangan kita sikat gigi masih ini, kosrok gitu ya. Kanan kiri. Ada yang masih begini? Nah, kalau ada yang masih begitu nanti silakan chatting video call sama Mas Rino. Caranya gimana Rino? Bener tuh Mas Rino. Bulat-bulat gitu ya. Bulat-bulat. Itu benar itu ya. Jadi alhamdulillah nih Mas Rino udah benar itu, tinggal jumlah ininya aja pada saat gosok gigi jangan sampai 5 kali ya Mas ya, cukup maksimal 3 kali dan putar-putarnya 20 kali di setiap sisinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Mas lihat, bentar ya. Baca ya. Kemudian ada juga mengenai tadi Mas Rino, ada yang kurang nih Mas Rino sudah sudah periksa kesehatan belum? Tapi tadi nggak resen ya, jadi Mas Rino kemungkinan besar tidak periksa ya ke dokter ya, dan periksa itu tidak menunggu sakit. Jadi silakan diperiksakan giginya 6 bulan sekali. Nah, pada komunikasi kesehatan karakteristiknya itu juga berfokus pada klien, seperti ketika mengelola masyarakat gitu ya, itu mesti kliennya ini diajak untuk bagaimana supaya mereka itu fokus pada hasil, pada perubahan yang ada. Jadi pesan apa yang kira-kira nyampai? Kemudian secara partisipatif, artinya apa? Komunikasi kesehatan feedback-nya itu harusnya masyarakat itu menjadi berdaya. Masyarakat tanpa kita menyampaikan nanti dia akan berubah perilakunya. Ada partisipasi aktif dalam perubahan perilakunya. Itu komunikasi kesehatan. Ciri dari komunikasi kesehatan. Yang lain, berorientasi pada manfaat. Jadi manfaatnya ini apa sih, gitu ya? Manfaat apa yang disampaikan oleh komunikator itu apa sih? Komunikan itu kira-kira akan mendapatkan manfaat apa? Nah, itu orientasinya ke sana. Kemudian pada komunikasi kesehatan itu komunikator itu adalah seorang pelayan. Waduh, nanti SKM nanti lulus jadi pelayan. Iya, tapi pelayan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masya Allah ya. Siap Anda menjadi pelayan? Aduh, kok nggak enak Bu pertanyaannya. Siap Anda menjadi pelayan? Ya, karena memang komunikasi kesehatan, Anda kan nanti menjadi SKM itu, memang Anda akan melakukan komunikasi kesehatan selalu itu, melakukan edukasi kepada masyarakat, ya baik itu individu, kelompok ataupun masyarakat yang lebih luas itu akan melakukan pelayanan. Maka karena kita melakukan pelayanan, gimana sih seorang pelayan yang baik? Nah, itu nanti Anda akan belajar ciri komunikator yang baik. Nah, nanti akan belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada settingnya ya. Kemudian ada
berbagai saluran. Tadi kita sudah belajar dalam komunikasi kesehatan juga memperbolehkan menggunakan banyak saluran, berbagai saluran yang ada, mulai dari yang sifatnya interpersonal, massa, sampai yang sifatnya bersifat komunitas. Ya. Oke, kemudian komunikasi kesehatan itu cirinya adalah dia akan hemat biaya, tapi manfaatnya luar biasa sekali. Kenapa? Karena kalau sakit itu pasti akan lebih mahal, gitu, ya. Jadi dia akan berupaya untuk menghemat biaya. Mohon izin adik-adik, qadarullah di sini adzan duhur, saya cut dulu ya. Kita dengarkan dulu adzan duhurnya. Baik, saya teruskan ya. Alhamdulillah. Nah, ini tadi bahasan saya masih sampai hemat biaya ya. Jadi ketika kita melakukan komunikasi kesehatan, yaitu harapan kita itu kita menghemat biaya, bukan hemat biaya pada program edukasi kesehatannya, komunikasinya, bukan. Tapi hemat biaya ketika mencapai tujuan. Contoh begini. Mungkin ya, ya kalau ikut BPJS kan ini ya tetap aja hemat biaya gitu.
Jadi ya nggak usah memperhatikan itu, sudah nggak apa-apa, kan nanti semuanya ditanggung oleh pemerintah. Lah, pemerintah kan juga bayar, gitu kan? Nah, ini harus dipikirkan. Terus ketika seseorang sakit, benar memang pengobatannya, perawatannya mungkin masuk BPJS. Bagaimana dengan yang menjaga di rumah sakit? Butuh makan nggak? Bagaimana dia mengakses ketika dia berangkat ke rumah sakit, ke pelayanan kesehatan? Butuh biaya nggak untuk perjalanan? Apalagi kalau misalnya seseorang sakit, dia harus perawatannya harus misalnya ke Dr. Sutomo Surabaya, rumah sakit rujukan yang lebih besar. Betul memang di cover pengobatan perawatannya, tapi bagaimana dengan penginapan keluarganya? Bagaimana dia transportasinya dan sebagainya? Ini yang dimaksud hemat biaya ini bukan hemat biaya pada saat melakukan edukasinya, komunikasinya bukan, tapi hemat biaya ketika untuk mencapai orientasi manfaat dan tujuan yang ada. Begitu ya. Bisa dipahami di sini ya. Kemudian, komunikasi kesehatan itu cirinya adalah dia berkualitas tinggi secara teknis. Artinya apa? Namanya komunikasi kesehatan, kita memilih saluran yang paling tepat apa, media yang paling baik itu apa, itu sudah difikirkan, ada analisisnya. Makanya dia dianggap sebagai karakteristiknya dianggap berkualitas tinggi secara teknis gitu. Dan seorang komunikator itu nggak main-main pasti untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat atau individu yang membutuhkan. Ya. Oke, next. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah proses komunikasi. Sebenarnya kalau bicara proses komunikasi, yang saya tuliskan di sini ini adalah proses komunikasi ketika dia membutuhkan media sebagai alat bantunya, gitu ya. Media sebagai alat bantunya. Bahkan program besar itu juga membutuhkan media sebagai alat bantu. Nah, maka ketika berproses komunikasi, itu kalau menggunakan media, dia terbentuk sebagai sebuah program komunikasi yang ingin mengedukasi masyarakat tertentu, merubah perilaku masyarakat tertentu, maka tahapannya itu ada 5. Biasanya, seorang komunikator itu akan melakukan analisis. Dia akan menganalisis dulu. Ini budayanya seperti apa masyarakat di sini? Bagaimana usia mereka? Rata-rata bagaimana pendidikan mereka? Dia melakukan analisis dulu. Bagaimana taraf hidup mereka? Seperti apa? Mereka pendidikannya bagaimana? Bisa menerima pesan menggunakan bahasa apakah mereka? Sosial budaya seperti apa? Bentar ya. Mohon maaf, sebentar. Saya menerima telepon. Halo, Assalamualaikum. Iya? Iya. Oh, Raung 3L9. Iya, betul sekali. Nggih, leres. Ya. Oh ya, biar nanti diambil sama orang di rumah. Nggih, monggo. Nggih. Kakak, ada paket nggak bekasnya mahasiswa mungkin? Itu nggak di depan. Baik ya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Ya, jadi ada proses komunikasi, dia harus melakukan analisis terlebih dahulu, kemudian dia harus melakukan desain strategi. Desain strategi itu apa? Dia merencanakan, gitu ya, merencanakan kira-kira strategi yang tepat untuk melakukan komunikasi kesehatan dengan posisi sosial budaya semacam ini, itu apa sih? Oh iya, sudah, biar nggak apa-apa. Ini bagus. Nanti jadi buka. Oke, baik. Kemudian dia akan merancang, mendesain dengan baik, kira-kira membutuhkan media yang seperti apa, gitu. Ya. Didesain dulu. Dengan karakter masyarakat yang seperti ini, usia pendapatan mereka begini, budayanya begini, kira-kira seperti apa ya komunikasi yang baik. Nah, dia akan mendesain. Setelah itu, di tahap berikutnya, dia akan mencoba membangun kalau memang dia itu pakai media, maka media ini akan diuji coba.
kira-kira media saya ini udah pas belum untuk masyarakat X. Maka diuji coba. Caranya uji coba gimana? Uji coba itu ada 3. Ya, uji coba ahli. Uji coba itu ada 2. Ada uji coba ahli dan juga uji coba sasaran. Di makna ketika media itu diuji coba ahli itu kan macam-macam. Jadi yang pertama, ahli medianya dulu. Misalnya, ini kira-kira warnanya udah pas belum? Desainnya udah bagus apa belum? Diuji cobakan, ditanyakan ke ahlinya. Kemudian uji coba yang berikutnya adalah uji coba yang namanya uji coba ahli, uji coba kalau tadi kan ahli konten medianya, sekarang ahli kontennya. Contoh, kalau kita mau mendesain mengenai stunting berarti ahlinya stunting mana? Ahli gizinya, ahli promosi kesehatannya, ahli kesehatan masyarakatnya, ahli kedokteran anak, misalnya semacam itu. Jadi kita tanyakan, pesan yang akan kita sampaikan ini udah pas belum? Kalau itu menggunakan media. Setelah itu baru dia namanya uji yang kedua namanya uji sasaran. Nah, uji sasaran ditanyakan kepada sasaran. Misalnya ketika mau bicara stunting pada ibu hamil, kira-kira ibu hamil ini bisa menerima nggak dengan pesan yang saya berikan? Itu diujikan. Setelah itu baru setelah ujinya dia sudah melakukan desain tadi kan, sudah mencoba mendesain, diujikan, baru dia produksi lagi, direvisi lagi, diproduksi lagi, sampai dia siap untuk diimplementasikan sesuai dengan desain strategi yang sudah dia rancang di tahap yang kedua tadi. Tadi didesain, oh kira-kira baiknya ini dilakukan komunikasi pada hari apa, kemudian waktunya bagaimana, medianya ditempel di mana, medianya disebarkannya menggunakan apa. Nah, baru namanya implementasi, dan pada saat implementasi ini butuh monitoring. Ternyata ketika kita melakukan proses komunikasi itu butuh monitoring. Setelah itu baru ada namanya evaluasi. Itu kalau berupa komunikasi kesehatannya berupa sebuah program yang besar. Tapi kalau enggak, misalnya cukup dengan meskipun menggunakan media, ya, tapi komunikasinya tidak perlu tidak perlu sasaran yang besar, misalnya klien, ya, tetap Anda pasti harus menganalisis ini klien saya ini, contohnya konsultan, gitu ya, konsultan seperti saya seorang konselor HIV/AIDS, ya. Karena saya seorang konselor, maka saya harus tahu ini yang datang ke saya ini, dia ini siapa? Anggota keluarganya kah? Apakah dia pasien sendiri atau bagaimana? Gitu ya. Kemudian saya akan mendesain. Oh, saya udah janjian nih. Saya udah tahu dia ini siapa, saya desain. Besok nih, saya kalau mau melakukan komunikasi dengan dia, apa yang saya akan lakukan? Misalnya saya memang membutuhkan media, maka media itu media apa yang saya pakai? Walaupun mungkin medianya media yang sudah teruji, tapi tetap harus saya siapkan. Maka di sini ada development dan testing. Kemudian ada waktunya saya melakukan implementasi konselingnya. Maka yang hadir ke saya itu melakukan konseling, saya pun juga melakukan konseling kepada yang bersangkutan. Saya monitoring gitu ya, dengan waktu yang mungkin 1 bulan, sepekan 2 kali, misalnya akhirnya 1 bulan 8 kali, apakah ada perubahan dan sebagainya. Baru setelah itu saya evaluasi menggunakan target yang sudah saya susun di desain strategi. Ini kalau pakai media. Kalau nggak pakai media, biasanya cukup begini. Ada namanya komunikator itu menyampaikan pesan, maka dia sedang melakukan decoding. Komunikator menyampaikan pesan, berarti dia sedang memberi kode. Dia mengcoding, decoding, memberikan pesan-pesan, decoding. Sedangkan komunikan itu kan menerima pesan. Ketika dia menerima pesan, dia sebenarnya sedang melakukan encoding. Ada decoding, ada encoding. Oke, saya dipahami di sini? Oke, saya tanya. Siapa yang melakukan decoding? Komunikator. Komunikator. Oke, komunikator.
Siapa yang apa yang dilakukan oleh komunikan? Encoding. Melakukan Encoding, Ibu. Oke, paham ya? Jadi kalau kita bicara biasa begini, tidak menggunakan media, ya cukup sudah ada decoding, ada encoding. Gitu. Ada yang menyampaikan pesan, ada yang menerima pesan. Nah, tapi nanti di situ ada yang memberikan umpan balik atau tidak. Gitu. Ya, oke. Sampai sini. Berikutnya, sekarang kita hambatan komunikasi. Nah, jenis komunikasi itu banyak, Dek. Nanti Anda akan belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya, jenis-jenis komunikasi itu apa saja. Ya. Baik itu komunikasi personal, interpersonal, komunikasi verbal, dan non-verbal. Itu kita nanti akan belajar itu. Tapi hambatan komunikasi itu biasanya, hambatan komunikasi ya, hambatan komunikasi secara lisan, verbal, dan non-verbal, itu ada banyak. Kira-kira, kalau secara verbal, apa saja hambatannya? Verbal. Hambatan kita ngomong ini apa? Silakan, Raisa. Oke. Izin jawab, Ibu. Oke, Mbak Farah, silakan. Mungkin kalau secara verbal itu, misalkan kita menyampaikan di depan umum gitu, kita merasakan perasaan grogi seperti itu. Lalu juga mungkin karena dari komunikannya itu tidak mengerti bahasa Indonesia atau berbeda bahasa seperti itu, Ibu mungkin. Terima kasih. Baik. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan, Mbak Evelyn? Iya, Bu, izin menambahkan mungkin sebagai sarjana kesehatan masyarakat nanti kita akan menemukan banyak-banyak istilah mungkin kesehatan yang mungkin itu nggak dipahami sama masyarakat awam gitu, Bu. Jadi itu juga bisa menghambat mereka untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan. Baik. Nah, ya, saya bukakan. Nih contoh jenis komunikasi verbal. Jenis hambatan secara komunikasinya, bukan teknisnya, gitu ya. Tapi secara verbalnya. Apa itu gangguan artikulasi? Ada orang ini yang nggak bisa ngomong, mohon maaf ya, cedal, R, nggak bisa ngomong R. Jadi, misalnya manggil Bu Muri, Riri, Anti, gitu. Ini hambatan kadang, gitu ya, secara artikulasi, nggak bisa ngomong R, ya gitu ya. Kemudian ada gangguan kelancaran bicara, apa itu? Si Cecep, gagap, ya, jadi gitu, ini gagap. Ya, ada mahasiswa tuh, Masya Allah ya, saya teringat sekali, ya Allah, saya merinding nih ya. Alumni FKM, dia tuh kalau ngomong gagap deh. Dulu awal-awal itu masuk, ya kebetulan DPA perwaliannya itu saya gitu ya. Masya Allah ya, saya ingat sekali masuk itu gagapnya nemen. Mungkin karena di FKM itu sering diajak ngomong, kemudian dia harus presentasi, kebetulan dia percaya diri yang bagus. Masya Allah ya, bahkan dia sekarang sudah ini sedang menempuh S2 dan ngomongnya nggak gagap lagi. Ternyata ini bisa gitu ya. Jadi gangguan kelancaran bicara itu ternyata bisa ketika dilatih dengan baik. Saya masih ingat sekali mau ngomong itu susah gitu. Tapi Masya Allah sekarang bisa lancar. Ya memang masih ada sedikit, tapi lancar lah. Nggak terganggu. Orang itu mendengarkan juga nggak merasa terganggu. Gitu. Dia sendiri juga sudah percaya diri. Insya Allah. Jadi mungkin ada saudara atau mungkin Anda sendiri yang gagap gitu ya. Nggak apa-apa. Itu insya Allah nanti di Kesmas kita olah gitu ya. Supaya Anda tidak mengalami gangguan kelancaran bicara. Gitu. Ada juga yang namanya disatria. Ada yang tahu disatria apa? Aduh, langsung ketik Mbah Google, disatria. Apa? Ada yang sudah nemu duluan disatria apa? Oke, Resen? Biar temannya tahu juga. Izin menjawab.
Silakan Mbak Sailomita Anjani. Silakan. Ya, baik izin menjawab Ibu, yang saya temukan di Satria adalah gangguan bicara akibat kelemahan pada fungsi otot yang digunakan untuk berbicara. Betul sekali. Jadi istilahnya lemot. Pengen ngomong, sudah pengen ngomong. Saya lapar, itu pengen ngomong, tapi nggak bisa, nggak kesampaian. Ini biasanya terjadi pada apa? Orang-orang yang sudah mengalami stroke. Atau bisa juga mulai lahir, bisa juga begitu. Jadi lambat sekali. Bukan dia lambat berpikir, tidak. Tapi saraf dia untuk berbicara itu lama. Untuk sekarang ngomong tuh lama. Gitu ya. Masya Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya. Anda semuanya diberi kesehatan, ya, diberi nikmat, bisa bercengkrama, bisa ngomong. Makanya lisan kita gunakan untuk hal yang baik, nak ya. Tidak untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Tidak untuk mengucapkan hal-hal yang buruk, ya. Berikutnya disfasia. Apa itu disfasia? Ada yang tahu? Oke, silakan Mbak Adua. Baik Ibu, disfasia itu gangguan spesifik pada perkembangan saraf yang menyebabkan anak itu memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara ekspresif maupun reseptif. Ya, jadi kalau ini sebenarnya ini ada saraf itu yang juga berhubungan dengan hormon-hormon tertentu. Makanya kalau Anda ada temannya, mohon maaf ya, ada temannya itu guyon, Anda diem aja, datar aja, ada temannya bergurau, harusnya Anda tersenyum, harusnya Anda bisa berekspresi, Anda datar aja. Ini Anda boleh memeriksakan diri. Apakah ada gangguan pada kejiwaan saya, atau ada gangguan pada saraf yang seharusnya menerima rangsangan tadi, tapi kok saya datar aja. Mau dia ada orang marah, mau dia ada orang senang, itu datar saja. Antara lisan dengan ekspresi itu tidak sama. Maka ini bisa diperiksakan gitu. Dan ini mengganggu, bayangkan ya. Bayangkan saja misalnya seorang komunikator kesehatan ketika melakukan edukasi, ya. Kemudian mungkin dia rencananya mau menyampaikan sesuatu itu, dengan suara yang lantang, tampak bijaksana, tampak baik. Tapi ternyata yang keluar itu dia tertawa terbahak-bahak. Kira-kira peserta ini kok jadi tertawa terbahak-bahak ya? Tapi konten pesannya benar. Tapi ekspresinya tidak sama. Jadi berbeda antara ekspresi dengan apa yang disampaikan. Gimana kira-kira komunikannya? Yang nerima kira-kira gimana? Bingung. Bingung Ibu. Bingung, benar sekali. Maka ini adalah hambatan komunikasi fatal. Ya, ada lagi yang berikutnya. Aku kuliah. Apa itu? Silakan, Mbak Farah. Mbak Farah kembali. Silakan, Mbak Farah. Izin menjawab Ibu, kesukaran dalam belajar matematika atau simbol-simbol. Betul sekali. Sukar, Dek. Jadi bingung. Kita, misalnya ya, jadi ibu-ibu ada, misalnya kita mau melakukan edukasi kesehatan masalah gizi. Nah, kalau nggak bisa hitung-hitungan gimana? Ya, mau ada Mbak Farah misalnya mau diet, terus ada konsultan yang nggak ngerti hitung-hitungan protein, hitung-hitungan karbohidrat, yang harusnya itu nilainya itu sekian jadi sekian, yang harusnya jadi langsing tambah langsung. Ya, ini gangguan gitu ya, dan ini masuk ke dalam komunikasi verbal karena ada sesuatu yang emang nggak bisa menghitung gitu, dan nggak bisa dipaksa ini. Saya ingat sekali ini ada filmnya ya, film. Ada yang pernah melihat film saya lupa judulnya apa ya. Dia sulit sekali untuk menghitung.
tapi dia memiliki kelebihan yang lain. Maka dari setiap diri kita itu adalah unik, nah. Ya, mungkin kita tidak bisa menghitung, tapi kita bisa yang lain, gitu. Ya, maka ketika kita memiliki kekurangan dalam tubuh kita, Allah itu tidak pernah salah memberikan ujian atas kekurangan yang kita miliki. Karena setiap diri orang itu memiliki kekurangan, tapi dia pasti memiliki kelebihan. Yakin, gitu. Ya. Masya Allah. Yang berikutnya adalah apraksia. Apa silakan? Ada yang mau menjawab? Oke. Mbak Evelyn ya? Sebentar, Mbak Intan Prihatiningrum. Apraksia adalah gangguan saraf yang menyerang sistem motorik yang menyebabkan otot tidak mampu menerima perintah otak dengan baik, sehingga penderita tidak mampu melakukan gerakan tertentu. Oke, contohnya seperti apa? Kira-kira seperti apa Mbak Intan? Bisa membayangkan? Kejang mungkin, Bu. Jadi, ya, terima kasih. Kalau kejang itu dikarenakan suhu ya, suhu atau tekanan pada susunan saraf. Bisa rangsangannya itu kedinginan, bisa rangsangannya kepanasan, bisa dikarenakan oleh bakteri atau virus yang menyerang saraf tertentu. Kejang. Tapi kalau apraksi itu karena ada kelumpuhan, sehingga dia berbicaranya sulit, bukan lambat, tapi sulit. Bisa karena otot-ototnya gitu ya. Kalau tadi kan, kalau di satria itu lambat, ya nangkepnya lambat, bisa dibedakan ya. Nangkepnya lambat. Kalau apraksi itu memang nggak bisa dia melakukan, ngomong nih nggak bisa, susah. Itu juga biasa sering pada orang yang sakit jantung, orang yang sakit stroke, itu bisa juga terjadi seperti itu. Tapi juga ada yang turunan, gitu ya. Ada juga yang turunan. Ya inilah gitu ya, hambatan-hambatan komunikasi yang verbal itu semacam ini. Tapi ini berkaitan dengan ketika dia melakukan lisan, ya. Jadi berbicara secara lisan. Oke, baik. Nah, bagaimana yang nonverbal? Kalau nonverbal, komunikasi nonverbal, berarti kan yang bukan berkaitan dengan lisan. Bisa jadi hambatan secara pemahaman. Komunikator memahaminya A, komunikan memahaminya B. Contoh, secara pemahaman begini. Di sini ada yang setuju nggak dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Silakan, angkat tangan. Pernah mendengar 4 sehat 5 sempurna? Oke. Ada yang setuju nih? Oke, Mbak Nurdiana, silakan Mbak. Mbak Nurdiana, setuju dengan konsep ini? Untuk saat ini saya tidak setuju, Ibu, karena kenapa? Karena konsep 4 sehat 5 sempurna itu dulu diciptakan karena masyarakat Indonesia itu sangat kekurangan gizi, Bu. Jadi disuruh makan yang kayak lengkap dan banyak gitu untuk memperbaiki gizi. Sedangkan sekarang di Indonesia itu 4 sehat 5 sempurna tidak diberlakukan lagi dikarenakan masyarakat Indonesia itu sekarang sudah tidak lagi banyak yang kekurangan gizi. Sekarang kan lebih ke yang itu, Bu, isi piringku. Jadi kita Oke, apa itu? Jadi kita makan itu tidak harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna, tetapi harus ada ini, nasi, sayur, sama proteinnya. Jadi tidak harus ditambahkan dengan susu. Apakah nasi? Bagaimana, Ibu? Apakah nasi? Nasi? Halo, suara saya tidak karbohidrat, maaf Ibu. Ya, karbohidrat. Ya. Begini, 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau misalnya ada yang masih setuju, nah ini berarti memiliki
pemahaman yang berbeda dengan kondisi situasi saat ini. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurnanya susu. Padahal tidak selalu kalsium itu diperoleh lewat susu. Bahkan dengan adanya susu, banyak makanan yang mengandung susu ataupun minum susu mengakibatkan kita obes. Ya, obes. Atau bisa jadi malnutrisi, nutrisi tubuh yang lain. Maka saat ini konsepnya adalah gizi seimbang. Seimbang apa? Seimbang karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, begitu. Jadi bunyinya adalah gizi seimbang. Maka kalau saya menyampaikan masalah gizi seimbang, udah ngotot Masya Allah gitu ya. Tapi ternyata komunikan pahamnya itu masih paham mengenai 4 sehat 5 sempurna. Nggak bisa dirubah. Wong kebiasaannya dari zaman mbahnya memang dia minum susu. Maka pertanyaan saya, apakah kita ini wajib sebenarnya minum susu? Apakah kita ini masih perlu minum susu? Itu pertanyaan saya. Halo? Ada yang mau raise hand? Ya, kalau kalsiumnya sudah terpenuhi, bisa dari macam-macam ya. Mbak Auladani, silakan Mbak Auladani. Mau menyampaikan pendapat, Mbak Auladani? Iya, Bu. Sebelumnya mohon maaf saya izin di off-cam sebentar, takutnya dekat-dekat. Menurut saya untuk susu itu tergantung kebutuhan, Bu. Karena kan makanya 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak digunakan lagi karena kita sekarang hitungnya antara aktivitas yang kita jalankan dengan kebutuhan asupan makanan itu harus sama. Jangan sampai kalau misalnya emang aktivitasnya sedikit, tapi kita jor-joran untuk makan dan minumnya, contohnya seperti minum susu juga yang akhirnya malah obesitas, kan tidak baik, Bu, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan aktivitas kesehariannya. Terima kasih. Ya, jadi tidak perlu sebenarnya harus susu itu nggak perlu gitu ya. Ketika zat-zat yang lain memang sudah terpenuhi, tidak hanya lewat itu, karena di susu itu kan ada kalsium gitu ya. Kemudian juga ada proteinnya, tapi misalnya bisa digantikan dengan yang lain, maka tidak perlu dengan susu gitu. Dan susu itu sebenarnya yang paling baik adalah susu kambing, bukan susu sapi gitu. Karena nilai asam laktatnya berbeda dengan penetralisis yang ada pada tubuh kita. Berbeda dengan kambing. Kambing tuh Masya Allah gitu ya. Jadi kalau mau minum susu mestinya 4 sehat 5 sempurnanya itu bukan susu sapi, tapi susu kambing. Masalahnya di Indonesia ngomong susu itu mesti identik dengan susu sapi, ya enggak? Gitu. Ya, jadi kalau mau ya mari dirubah gitu. Susunya susu kambing, tapi susu kambing itu mahal sekali. Masya Allah. Sebentar ya, Dek ya. Nah, ya ini ada gangguan juga, ya hambatan gangguannya. Tapi ini kalau daring begini ya, kalau di kampus kalau pas offline nggak akan ada namanya permisi di kelas, mau bertemu Bu Muri, ada tamunya nggak mungkin, ini tahu-tahu ada tamu gitu ya. Nggak apa-apa, dinikmati saja.
Anda pun juga begitu. Buat saya bebaskan. Misalnya memang ternyata Anda dibutuhkan ibu untuk tiba-tiba ada tamu, ya nggak apa-apa, izin dulu, tapi balik lagi ya. Namanya di rumah ya seperti itu kondisinya ya. Oke, baik. Itu hambatan konsepsi atau pemahaman. Kalau pemahamannya tidak sama, itu maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam upaya merubah perilaku seseorang. Kemudian ada hambatan sejarah. Hambatan sejarah ini maksudnya ada pengalaman-pengalaman. Semakin banyak seseorang itu mendapatkan pengalaman, mungkin pengalaman buruk, pengalaman apa gitu ya, yang itu kontra dengan apa yang disampaikan oleh komunikator, maka mungkin dia akan menolak. Informasi kesehatan apapun juga dia akan menolak. Jadi pengalaman itu sangat penting sekali. Makanya saya sepakat dengan experience is the best teacher. Ya, pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya, maka kita harus, makanya kalau kita melakukan edukasi, komunikasi, itu kan kita harus tahu siapa sih yang sedang berbicara dengan kita ini siapa. Ya, waktu saya kurang 7 menit lagi, insya Allah 1 slide lagi selesai. Ya, kemudian hambatan metodologi. Jadi metodenya seperti apa? Apakah metodenya itu bisa diterima apa tidak? Gitu kan, metode macam-macam, ada yang personal, ada yang kelompok. Jadi metodenya itu bisa diterima atau tidak dengan masyarakat, metode penyampaiannya itu bisa diterima atau tidak. Selain hambatan-hambatan yang lain juga ada. Nah, nanti itu akan Anda belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Anda akan kupas itu dalam. Oke, baik. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Silakan. Oke, Mbak Evelyn Marta. Silakan, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya izin bertanya. Kayak kalau misalkan teman-teman yang tunawicara itu apakah juga termasuk ke dalam hambatan komunikasi ya, Bu? Mereka juga punya bahasa kayak Sibi sama Bisindo, tapi mereka nggak bisa untuk ngomong secara lisan gitu, Bu. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ini termasuk hambatan komunikasi? Ketika dia sebagai komunikan, penerima pesan, sedangkan komunikatornya itu memahami bahasa yang seperti Anda sampaikan tadi, mereka kan punya bahasa khas, maka itu tidak akan menjadi hambatan, gitu. Tetapi ketika dia sebagai komunikator, tapi Anda yang menyampaikan pesan itu tidak memahami bahwa dia adalah tunawicara, gitu ya, tunawicara, maka akan sulit itu. Maka ini akan menjadi hambatan. Hambatan apa? Hambatan secara verbal bagi dia, karena dia tidak bisa menerima, gitu, nggak ngerti dia, gitu ya. Berarti masuk kemana? Ini nonverbal sebenarnya. Karena dia hambatan metodologinya yang kurang pas. Tapi ketika dia sebagai seorang promotor kesehatan, dia seorang tunawicara, menjadi promotor kesehatan, kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat yang sasarannya sama dengan dia, it's okay mungkin. Tapi ketika sasarannya adalah orang yang tidak bisa memahami dia, maka ini termasuk hambatan metodologi, bukan hambatan verbalnya. Apa maksud saya? Bukan hambatan verbalnya ini. Maka tergantung dari sasarannya seperti apa. Kalau yang artikulasi jelas, karena semua orang harusnya memiliki artikulasi. Dan artikulasinya seorang tunawicara itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Yang sedang kita bahas di sini adalah manusia sehat pada umumnya. Sehingga ketika ini apakah menjadi hambatan? Tergantung apakah dia menjadi promotor kesehatan, apakah dia menjadi komunikan. Ketika ini dianggap menjadi hambatan, sebenarnya bukan menjadi hambatan verbalnya, tapi menjadi hambatan metodologinya. Gitu, ya. Oke, bisa dipahami, Mbak? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mbak Maidiva, silakan. Izin bertanya, Ibu. Berpikir itu apakah juga termasuk dalam komunikasi interpersonal, Ibu?
Baik. Ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi intrapersonal. Ya. Nanti Anda akan belajar mengenai jenis-jenis komunikasi. Kalau komunikasi intra itu komunikasi dengan diri sendiri. Kalau masih berpikir, nanti saya makan apa ya? Gitu ya. Ini berarti Anda sedang intrapersonal. Aduh, saya kemarin disuruh Bapak begini. Tapi saya nggak mau Tapi ini ngomong sendiri. Ini namanya intrapersonal. Nanti bisa dipahami? Tapi kalau interpersonal, ketika yang Anda pikirkan, kemudian Anda ungkapkan kepada orang lain, maka itu sudah masuk ke interpersonal. Karena bisa jadi pikiran Anda, gagasan Anda, itu Anda ungkapkan menggunakan gestur tubuh, meskipun Anda nggak ngomong. Oke, bisa dipahami, nak? Oke. Saya, Bu. Maturnuwun. Ya, siap. Ya, sami-sami. Baik, satu lagi ya, karena waktunya sudah kurang 3 menit. Silakan, Mbak Syah. Sudah lauhen ini, Mbak Syaf. Maaf, tadi siapa yang raise? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Syafrila. Izin bertanya, Ibu, kan tadi di hambatan komunikasi verbal ada gangguan artikulasi, Bu. Nah, jika memang yang seperti saya begitu Bu Cadel begitu, apakah harus menggunakan komunikasi yang non verbal seperti menggunakan media atau bisa menggunakan yang verbal tapi solusinya itu seperti apa, Ibu, begitu? Terima kasih. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya. Mbak Syafrila, ini sebuah kelebihan juga gitu ya. Anda berarti termasuk orang terpilih gitu ya dari Allah dengan lisan yang demikian gitu ya. Tapi sebentar, Afan, mohon maaf sekali ini ada telepon masuk penting sebentar aja ya. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Baik, adik-adik tadi ya pertanyaannya tadi, apakah saya membutuhkan media, Bu? Iya. Anda tetap bisa menggunakan komunikasi. Saya pikir kalau CEDAW itu masih bisa difahami oleh orang lain. Tetapi kalau untuk memperjelas, baiknya memang menggunakan media, begitu ya. Jadi ada alat bantu media yang membantu gitu ya. Tapi selama artikulasi Anda mungkin tidak banyak kesulitan, misalnya kalau R dan S ditambah juga dengan D misalnya, itu kan banyak sekali arti. Ada loh orang yang sulit berbicara, huruf-huruf tertentu itu bukan hanya satu, tapi banyak huruf. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya sudah jam 12.21. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti
ke saya gitu ya. Baik, terima kasih adik-adik. Semoga Mbak Safrila memahami apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada banyak gangguan ya, begini nih ya, kalau emak-emak di rumah gitu ada tamu ada apa gitu ya, mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan gitu ya. Semoga tidak mengurangi kenyamanan untuk kuliah pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.